Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Aduh, mohon maaf ya nunggu lama. Biasa lagi banyak urusan, urusan nggak jelas. Nggak apa-apa, Ibu. Gimana nih kabarnya? Cepet banget ya, udah hari Kamis lagi ya. Dikira saya hari Rabu. Ternyata udah hari Kamis lagi. Kita ketemu lagi. Pada puasa? Puasa nggak? Alhamdulillah, Bu. Iya, enggak, Bu. Alhamdulillah. Udah ada yang mudik apa belum? Udah pada bikin kue? Belum. Beli Belum, ba Bu. beli baju lebaran? Udah. Ya udah. Ya, untungnya, apa namanya, iya, UTS-nya kan setelah, lebaran. Jadi, ini kita masih materi seperti biasa ya. Kemarin presentasinya kan udah maju semua, udah bagus-bagus, tapi, belum saya ini, ya belum dipilih, nanti dikabarin lagi. Sekarang langsung aja ya, kita ke materi hari ini. Materi hari ini terkait sekuritas dilutif. Oke, ini ada tujuan pembelajaran yang kita pelajari yaitu terkait pembukuan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penarikan sekuritas yang dapat dikonversi, kemudian akuntansi untuk saham preferen, lalu untuk akuntansi untuk waran, serta rencana kompensasi saham. Nah, jadi yang termasuk sekuritas dilutif itu ada 5 ya. Liabilitas yang dapat dikonversi atau convertible liabilitas, kemudian saham yang dapat dikonversi, waran saham, kemudian akuntansi untuk kompensasi saham. Ini ada di PSAK 50, 53, dan 55. Selanjutnya, obligasi. Ini udah pada tahu lah pasti ya, terkait obligasi. Kemudian di dalam PSAK 50, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, kemudian memberikan pilihan bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi ekuitas. Nah, selanjutnya, liabilitas yang dapat dikonversi dengan pendekatan with and without. Artinya, dalam menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Kemudian menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas di masa depan pada tingkat suku bunga pasar, serta menerbitkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Nah, kita langsung aja ke contoh soal terkait liabilitas yang dapat dikonversi. Pada tanggal 1 Januari 2014, ada PT Ultra menerbitkan 1.000 obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai par sebesar 200.000 per obligasi. Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir bulan Desember. Setiap obligasi bisa dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa dengan nilai parnya sebesar Rp500 per lembar saham biasa. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis yaitu 9%. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama terkait jurnal
penerbitan obligasi di bulan Januari 2014. Nah, ini ya, cara menghitung komponen liabilitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar. Nah, cara menghitungnya yaitu present value nilai par obligasi sama dengan penerbitan obligasi ada 1000, ya 1000 obligasi dikali nilai parnya 200.000, kemudian dibagi 1 ditambah ini suku bunga pasar. 1 ditambah suku bunga pasar, kemudian pangkat N. N itu periode 6 tahun. Jadi 1 ditambah suku bunga pasar, pangkat periode. Ya, periodenya di sini 6 tahun. Jadi present value-nya, present value nilai par obligasi 119 juta. Kemudian present value bunga obligasi. 1000 obligasi dikali nilai parnya 200.000 dikali 7%. 7% ini pembayaran bunganya 7%. Dikali 1 dikurang 1 ditambah suku bunga pasar 9%. Kemudian pangkat di sini harus pakai minus. Ya, karena ini bunga. Jadi minus periodenya 6 tahun, minus 6 dibagi suku bunga pasar 9%. Jadi hasilnya 62 juta. Kemudian dijumlahkan present value utang obligasi 182 juta. Jadi jurnal penerbitan obligasi di awal Januari 2014 yaitu kas bertambah di debit 1000 obligasi dikali nilai par 200.000, maka hasilnya 200 juta. Kemudian utang obligasi di kredit itu disebut present value utang obligasi 182 juta, maka sisanya itu dikredit modal disetor konversi saham biasa. Karena kan ini konversi ya dari obligasi ke saham biasa, maka disebut modal disetor konversi saham biasa sebesar sisanya. Sisanya ini kan dikredit, berarti ini artinya untung. Karena kan ekuitas bertambah kan dikredit ya, jadi ini disebut untung ya, ekuitasnya menambah. Kemudian yang kedua, jurnal penebusan obligasi yang tidak dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo. Utang obligasi berkurang di debit karena ditebus, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 1000 obligasi dikali 200.000. Jadi hasilnya 200 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, jurnal penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo. Nah, utang obligasi berkurang di debit sebesar 1000 obligasi dikali nilai parnya 200.000, maka hasilnya 200 juta. Kemudian, modal disetor konversi saham biasa. Tadinya dikredit. Kemudian ketika ditebus, maka ini posisinya pindah di debit. Sebesar ini ya, sebesar jawaban dari nomor 1. Jadi ada kaitannya nomor 3 dengan nomor 1. Sebesar 17 juta. Kemudian saham biasa bertambah di kredit karena dikonversi ke saham biasa, jadi saham biasa bertambah di kredit sebesar 1000 obligasi dikali obligasi yang dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa. Berarti di sini dikali 100 lembar saham, dikali Rp500 per lembar saham biasa. Maka hasilnya 50 juta. Maka sisanya itu dikredit.
sisanya dikredit itu disebut agio saham biasa. Ya, sebesar 167 juta. Selanjutnya, yang keempat, perhitungan penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sebelum jatuh tempo. Kalau yang tadi kan ini sampai jatuh tempo, kalau yang nomor 4 ini sebelum. Jadi kalau sebelum jatuh tempo, kita harus buat daftar amortisasi obligasi. Caranya, dari awal penerbitan 1 Januari 2014, kemudian sesuai permintaan di soal sampai 31 Desember 2016. Nah, ini seperti pertemuan pertama cara menghitung amortisasi obligasi. Jadi, di awal Januari 2014, nah, ini 182 juta, ini jawaban dari nomor 1. Nih, nomor 1 present value utang obligasi. Ya, 182 juta. Ini awal bulan Januari 2014. Kemudian di akhir tahun 2014, kas yang dibayarkan 1.000 obligasi dikali nilai par obligasi 200.000 dikali 7% itu pembayaran bunganya 7%. Jadi kas dibayarkan sebesar 14 juta per tahun. Kemudian beban bunga yaitu nilai tercatat. Nilai tercatat dari sini dikali suku bunga pasar. Suku bunga pasar yaitu 9%. Kemudian amortisasi diskonto yaitu beban bunga dikurangi kasnya. Beban bunga ini dikurangi sama kas yang dibayarkan. Nah, kemudian nilai tercatatnya ini yang bulan Januari 2014 182, kemudian ditambah amortisasi diskonto. Jadi kalau diskonto itu ditambah, kalau premium itu berkurang. Nah, ditambah 2.385, jadi hasilnya 184 juta. Nah, maka di sini sampai Desember 2016 nilai tercatatnya sebesar 189 juta. Nah, kemudian jurnalnya utang obligasi berkurang di debit sebesar 189 juta. Kemudian modal disetor konversi saham biasa ini dari nomor 1 17.943. Kemudian saham biasa bertambah di kredit sebesar 50 juta ya. Kemudian sisanya agio saham biasa. Karena di kredit. Jadi kalau di kredit berarti untung agionya. Gitu. Ya, jadi ini contoh liabilitas atau obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa. Ibu maaf Ibu. Iya, boleh Adin. Tadi saya ketinggalan di amortisasi diskonto. Itu yang kata Ibu kalau premi itu ditambah itu tadi gimana ya, Bu? Oh, ini dari nilai tercatat. Nilai tercatat di bulan Januari 2014 kan 182 juta. Nah, ini kan amortisasi diskonto. Untuk Desember 2014 2.385. Jadi 182 juta ditambah 2.385 hasilnya kan 184 juta. Nah, kalau ini kan ditambah nih diskonto. Nah, kalau misalnya premium ya, misalnya amortisasi premium berarti 182 juta dikurangi 2.385. Jadi di sini tinggal 180 juta. Gitu. Maka kalau premium di sini makin berkurang. Gitu. Jadi kalau diskonto nilai tercatatnya makin bertambah,
Ya, bertambah terus kalau diskonto, tapi kalau premium itu nilai tercatatnya berkurang, gitu. Gimana, Adin? Oke Ibu, dapat dapat. Iya, ini sih kita bikin amortisasi obligasi kalau sebelum jatuh tempo ya, gitu. Jadi memang kalau sebelum jatuh tempo emang, cukup panjang perhitungannya, karena kita harus buat amortisasi obligasi, gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi hari ini itu kita bahas terkait berbagai sekuritas yang dapat dikonversi, ya. Nah, ini ada nih namanya konversi terinduksi. Tujuannya untuk mengurangi beban bunga dan menurunkan rasio debt to equity ratio atau DER. Ya, jadi kalau DER itu kan berarti total liabilitas dibagi total ekuitas. Jadi yang mencerminkan seberapa mampu perusahaan itu bisa membayar utangnya dengan modal yang ada gitu. Ini terkait rasio DER. Nah, kemudian kita langsung ke contoh. PT Panorama menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai par sebesar 500 juta. Nilai parnya 500 juta yang dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya sebesar 1.500 per lembar saham biasa dan mencatat modal disetor konversi saham biasa sebesar 70 juta. 2 tahun kemudian, PT Panorama ingin mengurangi beban bunga dengan memberikan insentif kepada pemegang obligasi sebesar 85 juta bagi yang mengkonversi obligasi tersebut. Ketika konversi tersebut terjadi, maka PT Panorama mencatat sebagai berikut. Beban konversi bertambah di debit. Angkanya dari ini, insentif yang diberikan kepada pemegang obligasi 85 juta dikurangi modal disetor konversi saham biasa 70 juta. Jadi selisihnya 15 juta. Kemudian modal disetor konversi saham biasa berkurang di debit 70 juta. Kemudian utang obligasi berkurang di debit sebesar ini. Nilai par obligasinya yang dapat dikonversi 500 juta. Kemudian saham biasa bertambah di kredit yaitu 1.500 per lembar saham biasa dikali 200.000, hasilnya 300 juta. Kemudian agio saham biasa ini sebesar, agio saham biasa itu belakangan carinya, karena ini selisihnya. Kemudian kita masukkan dulu kasnya berkurang. Kas berkurang itu sebesar pemberian insentif kepada pemegang obligasi sebesar 85. Nah, maka sisanya baru nih, itu untung apa rugi. Ternyata sisanya untung, disebut agio saham biasa. Kalau misalnya rugi, itu posisinya di debit, disebut disagio saham biasa. Ya, jadi kalau perhitungan agio itu selalu belakangan menghitungnya, selisihnya, dia untung apa rugi. Oke, selanjutnya. Saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi yaitu ekuitas kecuali jika sebagai saham preferen yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku dan tidak diakui keuntungan dan kerugiannya. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku, maka didebit dari laba ditahan. Nah, selanjutnya ada waran saham.
Waran saham artinya pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Penggunaan waran saham dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah laba per saham. Kondisi penerbitan waran yaitu yang pertama, investor tertarik pada sekuritas tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan penawaran harga saham terlebih dahulu atau preventive right. Kemudian yang ketiga, memberikan kompensasi kepada pegawai. Nah, waran saham kondisi pertama. Kondisi pertama yaitu waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Pada dasarnya sebagai opsi jangka panjang. Jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas seperti akun agio saham waran didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Metode alokasi waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya yaitu yang pertama, metode proporsional. Ini seperti yang minggu kemarin ya. Metode proporsional. Jika nilai pasar menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas yang tersedia, maka nilai penjualan sekaligus atau lump sum sales yang diterima dialokasikan di antara kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Kemudian metode inkremental. Artinya, jika nilai pasar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode inkremental dapat digunakan. Nilai pasar sekuritas ini digunakan sebagai dasar untuk kelompok saham yang telah diketahui dan sisa dari nilai penjualan sekaligus atau lump sum sales dialokasikan ke kelompok yang nilai pasarnya tidak diketahui. Kemudian kondisi kedua waran saham yaitu hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional, yaitu untuk mencegah dilusi atas hak voting, kemudian sebagai opsi jangka pendek, lalu perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham, serta jika perusahaan menerima kas pada nilai pasar lebih tinggi dari nilai par saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa. Dan jika perusahaan menerima kas pada nilai pasar di bawah dari nilai par saham, maka akun disagio saham biasa dicatat di debit. Kemudian kondisi ketiga waran saham. Hak membeli saham bagi eksekutif dan pegawai. Kompensasi jangka panjang tujuannya untuk meningkatkan loyalitas pada pegawai. Metode pelaporan opsi saham. Yang pertama, metode nilai intrinsik, yaitu perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Yang kedua, metode nilai wajar. Nilai aset dapat ditukar atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Oke, ini kita ke contoh penjualan waran saham untuk menerbitkan sekuritas lainnya dengan metode proporsional. Ini sebenarnya sama aja seperti yang minggu kemarin, cuma di sini ada tambahan waran saham. Perusahaan menerbitkan 10.000 obligasi secara tunai yang nilai pasarnya sebesar 1.000 per obligasi, dijual pada 99% dengan melakukan penjualan waran saham dengan nilai pasar sebesar Rp30 per obligasi dan diterbitkan dengan nilai penjualan sekaligus secara tunai sebesar Rp10 juta. Maka cara menjawabnya yaitu nilai pasar obligasi 10.000 obligasi dikali 1.000 per obligasi dikali ini 99%. Hasilnya 9.900.000. Kemudian nilai pasar waran saham 10.000 obligasi dikali nilai pasar
Nilai pasar penjualan waran saham 30 per obligasi. Maka jumlah nilai pasarnya 10.200.000. Kemudian dialokasikan ke obligasi. Nilai pasar obligasi 9.900.000 dibagi jumlah nilai pasar 10.200.000 dikali lamsam sel 10 juta. Hasilnya 9.700.000. Kemudian yang dialokasikan ke waran saham yaitu nilai pasar waran saham 300.000, kemudian dibagi jumlah nilai pasar 10.200.000, kemudian dikali lamsam sel, hasilnya 294.000, maka jurnal penerbitan obligasinya untuk lamsam sales dengan metode proporsional yaitu kas bertambah di debit sebesar yang dialokasikan ke obligasi 9.700.000, kemudian utang obligasinya berkurang di kredit, bertambah. Ini penerbitan obligasi ya, maaf. Ini penerbitan obligasi, jadi utang obligasinya bertambah di kredit. Ya, utang obligasi bertambah di kredit yaitu sebesar 10 juta, 10.000 dikali 1.000 per obligasi, jadi 10 juta. Maka sisanya itu di debit. Nah, kalau di debit itu namanya diskonto atas utang obligasi. Tapi kalau misalnya di kredit itu namanya premium. Premi atas utang obligasi. Nah, itu tadi metode proporsional. Kemudian metode inkremental. Perusahaan melakukan penjualan waran saham dengan nilai pasar sebesar 800.000 untuk menerbitkan obligasi yang tidak diketahui harga pasarnya dan diterbitkan dengan lamsam sel secara tunai sebesar 15 juta. Maka caranya lamsam sales 15 juta dikurangi dialokasikan ke waran saham 800.000, maka saldo yang dialokasikan ke obligasi 14.200.000. Nah, kemudian jurnal penerbitan obligasi untuk lamsam sales dengan metode inkremental yaitu kas di debit sebesar yang dialokasikan ke obligasi 14.200.000, kemudian diskonto atas utang obligasi, ini sisanya nanti ya belakangan, kemudian utang obligasinya bertambah di kredit sebesar lamsam sales 15 juta, maka sisanya itu di debit disebut diskonto atas utang obligasi. Kalau misalnya di kredit sisanya berarti itu disebut premi. Premium atas utang obligasi. Oke, banyak juga ya materinya. Nah, selanjutnya ke akuntansi untuk kompensasi saham. Akuntansi untuk kompensasi saham terdiri dari menentukan beban kompensasi dengan metode nilai wajar, kemudian mengalokasikan beban kompensasi selama periode pegawai bekerja. Berdasarkan IFRS bahwa perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa. Perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja pada rencana kompensasi. Kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat tanggal pemberian. Maka tidak ada penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Jadi setiap setiap topik itu ada contoh soalnya masing-masing ya. Dan contoh sama jawabannya lumayan banyak. Ya, contoh untuk akuntansi.
Contoh akuntansi untuk kompensasi saham. PT Indofood merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli 1.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya sebesar Rp600 per lembar saham biasa. Kemudian opsi saham diberikan tanggal 1 Januari 2013 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi saham biasa sebesar Rp2.000 per lembar saham biasa dan harga pasar saham biasa sebesar Rp3.000 per lembar saham biasa. Nilai wajar beban kompensasi sebesar 16 juta. Estimasi masa bakti Dewan Direksi yaitu 2 tahun. Jadi di sini sahamnya nanti akan diberikan kepada anggota Dewan Direksi. Ya, mungkin dalam rangka kinerja direksinya itu bagus, jadi diberikan kompensasi saham. Ya. Nah, yang pertama jurnal pencatatan saat pemberian opsi saham di tanggal 1 Januari 2013. Nah, di sini tidak ada pencatatan saat pemberian opsi saham tanggal 1 Januari 2013. Karena direksi belum membagikan sahamnya kepada anggotanya. Karena di sini baru dapat digunakan nanti selama 6 tahun ke depan. Jadi belum dibagikan ya, maka belum ada pencatatannya. Kemudian jurnal pencatatan beban kompensasi di akhir tahun 2013. Beban kompensasi bertambah di debit, kemudian modal disetor, opsi saham biasa di kredit. 16 juta yaitu nilai wajar beban kompensasi 16 juta dibagi 2 tahun. Estimasi masa bakti direksi 2 tahun. Jadi per tahunnya itu 8 juta. Kemudian ini tahun 2013. Kemudian tahun 2014 ini juga sama ya. Jadi per tahunnya 8 juta, beban kompensasi bertambah di debit, kemudian modal disetor, opsi saham biasa di kredit. Kemudian yang keempat, jurnal pencatatan di awal Januari 2016 ketika direksi menggunakan 40% hak opsi saham yang dibagikan untuk 10 anggota direksi. Nah, kas bertambah di debit yaitu 40% ya dikali ada 10 anggota direksi dikali 1.000 lembar saham biasa, kemudian nilai parnya, ini 10 anggota direksi untuk membeli 1.000 lembar saham biasa, kemudian harga opsi saham biasanya itu sebesar 2.000 per lembar saham biasa. Ya, jadi 40% sesuai soal yang di nomor 4. Kemudian ada 10 direksi, kemudian dikali 1.000 lembar saham biasa, kemudian dikali harga opsi saham biasa 2.000. Jadi kasnya 8 juta. Kemudian modal disetor opsi saham biasa di debit yaitu 40% dikali ini nilai wajar beban kompensasi. 40% dikali 16 juta. Jadi hasilnya 6.400.000. Kemudian saham biasa bertambah di kredit yaitu 40% dikali 10 anggota direksi dikali 1.000 lembar biasa dikali nilai par. Nih, nilai par saham biasa Rp600 per lembar saham biasa. Jadi kalau untuk kas, dia menggunakan harga opsi, sedangkan untuk saham biasa menggunakan nilai par. Ya.
maka saham biasanya bertambah di kredit sebesar 2.400.000. Kemudian sisanya ternyata dikredit nih 12 juta. Maka disebut agio saham biasa atau mengalami keuntungan. Nah, kemudian yang kelima, jurnal pencatatan jika hak opsi saham yang tersisa sebesar 60% tidak digunakan direksi sampai kadaluarsa di tanggal 1 Januari 2019. Modal disetor opsi saham biasa di debit berkurang, kemudian modal disetor opsi saham biasa yang kadaluarsa. Jadi perusahaan itu harus menanggung opsi saham biasa yang kadaluarsa yang tidak digunakan oleh direksi sampai tahun 2019. Nah, di sini 60% dikali ini nilai wajar beban kompensasi 16 juta. Jadi hasilnya 9.600.000. Kemudian ini terkait saham terikat. Perusahaan memberikan saham kepada pegawai dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, tidak dapat dipindah tangankan, dan dijaminkan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Perbedaan saham terikat dibandingkan opsi saham yaitu memberikan pengurangan ekuitas kepada pemegang saham, kemudian menyelaraskan tujuan pegawai dengan tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya, rencana pembelian saham pegawai. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk membeli saham dengan diskon selama periode waktu tertentu. Rencana ini sebagai program kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Pengungkapan rencana kompensasi, memastikan pengguna laporan keuangan memahami sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut, kemudian cara penentuan nilai wajarnya, lalu dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap keuntungan dan kerugian pada posisi keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada latihan pertemuan hari ini. Kita kerjakan sama-sama. Ayo, siapa yang mau mengerjakan yang belum pernah? Sambil ada pertanyaan. Ibu, saya mau tanya. Iya, boleh, Adin. Tadi tuh di mana ya? Obligasi waran. Kenapa Di diwaran? waran ada 99%, itu maksudnya apa ya, Bu? Obligasi dijual pada 99%, itu tingkat keuntungannya kah? Atau tingkat penjualannya kah? Atau gimana ya? Bentar, waran saham. Yang mana 99%? Oh, ini. Tadi, Bu. Oh, iya. Iya. Jadi kan di sini perusahaan menerbitkan 10.000 obligasi secara tunai yang nilai pasarnya sebesar 1.000 per obligasi, kemudian dijual pada 99%. Gini, jadi tidak semua perusahaan itu menerbitkan obligasinya. Jadi nggak full 100%. Jadi perusahaan itu hanya menjual 99%. Gitu. Jadi mungkin kebutuhan perusahaan itu mungkin hanya menjual 99% yang digunakan untuk pertukaran dari obligasi menjadi waran saham. Gitu. Jadi tergantung dari sisi perusahaannya. Jadi bukan tingkat keuntungan, bukan. Tetapi ini kalau misalnya tingkat keuntungan, di sini untuk melihat untung apa ruginya itu dari nilai pasar. Gitu. Kalau nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai wajar, itu berarti kan dia untung.
nilai pasarnya kan lebih tinggi, gitu. Tapi kalau misalnya nilai pasarnya kecil, berarti, apa namanya, berarti itu rugi, gitu. Ya, jadi ini 99% ini, ditetapkan oleh tergantung kebutuhan perusahaan, gitu. Jadi bukan, apa namanya, bukan terkait, kondisi perekonomian, bukan. Bukan terkait, faktor eksternal, bukan. Jadi memang perusahaan ini, hanya menerbitkan obligasi atau hanya menjual obligasinya yang dapat dikonversi ke waran saham itu hanya 99%. Berarti dia masih nyimpen 1%-nya, gitu. Ya, Oke, Ibu paham. iya, Terima kasih. iya. Iya, ada lagi nggak yang mau tanya? Ayo. Ya, Adin pakai laptop nggak? Oke, Bu, pakai. Pakai. Ya udah, minta tolong dibuka Excel-nya, terus yang mau mengerjakan. Jadi, setiap ada contoh, eee, bukan contoh ya, latihan, kita kan tiap tiap pertemuan kan kita bahas latihan nih. Nah, latihan itu tuh nanti digunakan untuk UTS, gitu. Jadi UTS-nya itu sama seperti yang kita, bahas di latihan. Yang belum pernah siapa nih? Nih yang udah pernah ya, yang di catatan saya ada Putra, Audrey, Nadira, Adin, kemudian Putra udah 2 kali, Sinta Dewi, Amelia Latifa, Ayu Setia, Amelia Latifa juga udah 2 kali. Siapa nih yang belum? Boleh Saya Excel-nya sudah kan, Bu? oh iya, Muhammad Dafa Wardana kan iya sudah. Adin boleh minta Bapak Ibu, tolong Excel-nya sudah terlihat belum? udah PPT-nya boleh minta tolong dibuka nggak? Oh, oke. Sebentar, Ibu. Ayo siapa? Yang nomor 1. Nomor 1 memang agak panjang sih. Karena kita harus menghitung present value-nya dulu. Tapi nggak apa-apa. Siapa ya? Ibu, saya mau coba. Boleh. Tara Anissa. Jadi Bentar. nunggu Adin dulu ya, Bu? Oh, namanya Tara Dita Musi Anissa ya makanya. Iya, betul. Oke. Panggilannya apa? Tara, Bu. Oh, Tara. Oke, Tara yuk. Kita dulu si Adin kita ke Itu soal contoh liabilitas yang dapat dikonversi ya, Bu? Iya, benar. Sudah terlihat tapi kan. Udah. Oke, mantap. Ya, ini. Yang pertama, hitung. Yang pertama, menentukan present value nilai par obligasi. Iya. Itu 1.200. Tadi dulu, Adin biar ketik dulu. Oh, ya. Present value Nilai par ya. obligasi. Present value nilai par obligasi. Tunggu dulu, Bu. Belum ready. Bentar. Oke.
Oke, berapa ininya angkanya? 1.200. Coba sama dengan Oh ya, dulu. sama Heeh. dengan 1.200. Pakai buka kurung kali ya, soalnya kan pembagian ya. Nah, ya 1.200 dikali dengan 250. dikali 250.000 Iya, 250.000 tutup kurung, dibagi dibagi buka kurung 1 ditambah 1 0, ditambah 0,06. yang benar 0,06 apa 0,08? 0,08, Bu. Ya, Ibu kalau 0,08 pakai titik koma apa? Titik ya? itu tergantung Excel-nya. Apa ya? Coba aja Coba dulu. titik. Iya, titik. Atau ditulis 8% aja, Adin. 8%. Nah, kemudian tutup kurung, tutup kurung, pangkat. Pangkat 5. Pangkat itu ini, Adin, sip. Oh ya benar ya, sip 6 sip 6 ya, Sip 5, Bu. Sip Sip. 5. Sip Ya. 5. Oh ya benar, Oke. Enter ya. Ya, Betul. itu bisa dikasih, nah dititikin. Nah, oke, lanjut lagi bawahnya. Present value bunga obligasi. Ya, present value bunga obligasi. Sama dengan buka kurung 1.200. 1.200 Heeh, dikali 250.000 iya, dikali dengan 6%. iya. Nggak usah pakai tutup kurung dulu. Adina, ya dikali 6%, tutup kurung, dikali, Dikali 1 minus 1 kurang dikali buka kurung lagi, Adin. Coba dikali, kalinya dulu, nah kalinya dulu. Oke, buka, ya. 1 1 dikurang, dalam kurung 1 ditambah 0,08. ya 8%. 8%. Heeh, Pangkat ya, minus 5. ya. Tutup kurung, dibagi berapa? Dibagi 0,08. Ya, 8%. ya 8%. Udah enter. Ya, jawabannya benar ya. Kemudian dijumlahkan. Namanya? Present value utang obligasi. Ya. Oke, sekarang jurnalnya. Jurnalnya kas pada debit. Kalau ngajar pas bulan puasa, ini ya terasa banget. Iya, Bu. Kasnya berapa? Kasnya 1.200 dikali 250.000. Iya, pakai sama dengan dulu. Nah, 250 ya? iya, 250.000, ya. dikali. Kok gini sih? Dah, Ya, sebentar. Ya.
Lanjut. Kemudian utang obligasi pada kredit. Masukin ini Din, present value utang obligasinya. Yang 276. Ya, benar. Terus modal disetor konversi saham biasa. Modal disetor konversi saham biasa. Mau langsung tulis semua, Bu? Iya. Modal disetor konversi saham biasa. Hmm. 300 juta dikurang 276 sekian. Iya. Oke, terima kasih banyak Tara. Terima kasih Bu, terima kasih Adin. Sama. Ya, benar ya jawaban nomor 1. Sekarang nomor 2 siapa nih? Nomor 2 Saya, pendek. Bu. Nomor 2 pendek ya. Ya udah boleh Friska. Nomor 2. Yang panjang nomor 4 ya jawabannya. Ya. Nomor 2 di debitnya utang obligasi. Utang obligasi di kreditnya kas. Jumlahnya 1.200 dikali 250.000. Ya. AC juga 300 juta. Oke, terima kasih Bu. banyak Makasih Friska. Adin. Iya. Simpel ya nomor 2. Nomor 3 juga masih ini nih masih gampang. Siapa nomor 3? Nanti nomor 4 kita kerjakan sama-sama nomor 4. Nomor 3 siapa? Saya ada, Bu. Siapa? Nadira. Boleh. Nadira udah ini ya, udah pernah sebenarnya. Ya. Di debit utang obligasinya. Ikutin yang dicontoh kan, Bu? Iya, heeh. Di debit utang obligasi 300 juta ya, Bu? Ya, benar. Terus bawahnya modal disetor ke konversi saham biasa. Sebesar yang jawaban nomor 1. 1.200 dikali 200. Langsung aja dari nomor 1 itu. Oh, Yang bukan. Yang nomor 1 itu kan 23 ya? iya, heeh. Jadi saling berkaitan. Ya. Di kredit saham biasanya 1.200 obligasi dikali 200 lembar saham dikali 700 per lembar saham biasa. Terus bawahnya agio saham biasa. Itu dari mana, Bu? Selisihnya. Selisih dari itu. Iya. Dari debit dikurangi kredit.
Bentar, Bu, saya ngitung dulu. Ya, benar ya. Makasih, Adi. Terima kasih Nadira. Sama, Bu. Terima kasih. Ya, Ya, yang nomor 4 kita kerjakan sama-sama. Karena kita harus membuat daftar amortisasi obligasi ya. Boleh ditulis dulu jurnal penebusan obligasi. sebentar Bu. Oh iya. Penebusan obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, jadi kita bikin daftar amortisasi obligasi ya. Jadi Bikin yang tabel, Bu. iya, kolom pertama itu tanggal. Kemudian kolom kedua itu kas dibayarkan. Lalu kolom ketiga beban bunga. Kemudian yang kolom keempat itu amortisasi diskonto. Lalu nilai tercatat. Nah, tanggalnya itu di awal penerbitan di soal itu dari 1 Januari 2015. 1 Januari 2015. Nah, itu nilai tercatatnya yang paling ujung, nilai tercatat, itu jawaban nomor 1, dari jawaban nomor 1. Yang present value yang 276. Itu. Nah, oke. Selanjutnya 31 Desember 2015. Nah, baru ada kas yang dibayarkan. Kas dibayarkan yaitu sama dengan 1.200 dikali 250.000 dikali 6%. Oke. Kemudian beban bunganya itu sama dengan dari nilai tercatat yang Januari 2015, yang paling ujung iya itu, dikali 8%. Oke. Nah, kemudian amortisasinya berarti beban bunga sama dengan beban bunga 22 dikurangi 18, dikurangi kas. Nah, baru nilai tercatatnya sama dengan 276 itu ditambah 4 juta. Tambah ya, oke. Sekarang ini kan sampai 2017 ya dibuatnya. Sekarang 2016. Ke bawah lagi 2017 Din sekalian. Oke. Kas dibayarkan itu sama ya, tiap tahun 18 juta. Nah, di short aja ya. Kemudian beban bunganya itu beda-beda ya. Jadi sama dengan nilai tercatat itu 280 ya dikali 8%. Oke, kemudian amortisasinya sama dengan beban bunga 22 yaitu dikurangi 18. Oke, lalu nilai tercatatnya ditambahin 280 ditambah 4 juta. Oke, lanjut yang itu sama dengan 284 dikali 8%. Kemudian amortisasinya beban bunga 22 ya dikurangi kasnya 18 juta. Kemudian dijumlahin 284 ditambah 4.700.000. Oke, sekarang bikin jurnalnya.
Di debit utang obligasi. Utang obligasi sebesar nilai tercatat yang tahun 2017, yaitu. Oke, kemudian di debit modal disetor konversi saham biasa. Nah, itu dari jawaban yang nomor 1 atau nomor 3. Yang 23. Nah, yaitu kemudian di kredit saham biasa sama dengan 1.200 dikali 200, enggak, 200 lembar, ya, dikali nilai parnya 700. Oke, kemudian sisanya agio saham biasa. Ya, coba selisihnya berapa? Oke, jawabannya sudah benar. Ya, terima kasih banyak Adin. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Jadi, Sama Ibu. jadi saya sih rencana nanti kan setelah Lebaran itu kan kita ada waktu seminggu ya libur gitu kan. Nah, saya tuh rencana nanti di pertemuan ke-6 saya udah mau kasih kisi-kisinya setelah Lebaran. Jadi nanti bisa dikerjakan dulu, baru nanti di pertemuan ke-7 kita bahas sama-sama kisi-kisinya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Adin. Sekarang boleh ditampilkan kuis